Mitologi burung Garuda. Garuda dalam mitologi digambarkan sebagai burung raksasa yang berbulu emas. Paruh serta sayapnya seperti elang, akan tetapi tubuhnya seperti manusia. Sayapnya yang sangat panjang hingga dikatakan bisa menutupi cahaya matahari yang menyinari bumi. Kisah mitologi burung Garuda ini ada di bagian pertama kitab Mahabharata, yaitu Adiparwa. Kitab ini berasal dari negara India dan ditulis kembali dalam bahasa Jawa atas perintah Raja Dharma Wangsa Teguh yang merupakan Raja Kediri yang memerintah pada tahun 991 hingga sampai dengan 1016 Masehi. Mitologi burung Garuda juga disebut-sebut dalam kitab Garuda Mahapurana. Dikisahkan burung Garuda adalah anak Begawan Kasyapa. Begawan Kasyapa mempunyai dua orang istri, yaitu Sang Kadru dan Sang Winata. Setelah lama menikah, kedua istrinya itu belum juga memiliki seorang anak. Lalu kedua istrinya meminta kepada Sang Begawan untuk menggunakan kesaktiannya agar mereka mendapatkan keturunan. Sang Kadru yang merupakan istri pertama meminta 1000 anak yang kemudian diberikan 1000 butir telur. Winata yang merupakan istri kedua meminta 2 orang anak saja, akan tetapi dia juga ingin anak-anaknya tersebut memiliki kesaktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Singkat cerita, setelah 500 tahun, telur-telur milik Sang Kadru menetas menjadi naga-naga yang sakti. Di antara anak-anak naganya yang terkenal adalah Naga Basuki, Naga Anantaboga, dan Naga Taksaka. Sementara itu, telur milik Winata belum juga menetas. Ia merasa malu dan kesal hingga pada akhirnya ia memecahkan salah satu telur dengan tongkatnya. Maka keluarlah seorang anak yang baru saja setengah jadi. Bagian kepala dan mukanya sudah sempurna, akan tetapi bagian tubuh dan bagian kakinya belum sempurna. Maka marahlah anaknya itu dan mengutuk ibunya bahwa nanti ibunya akan diperbudak oleh Kadru dan hanya akan bisa dilepaskan oleh adiknya sendiri yang akan lahir. Anak yang belum sempurna itu bernama Sang Aruna. Ia menjadi sais Dewa Surya. Konon Sang Aruna sering terlihat ketika pagi hari. Warna merah di ufuk timur sebelum matahari terbit adalah tanda kehadiran Sang Aruna. Sementara itu para dewa dan para asura sibuk memperebutkan air Tirta Amerta. Ketika mereka sedang mengaduk-aduk samudra untuk mencari air Tirta Amerta itu, muncullah seekor kuda putih yang bernama Ucaisrawa. Kadru dan Winata yang tengah mencari air Tirta Amerta itu pun sejenak terhenti untuk bertaruh mengenai warna ekor kuda itu. Kadru mendebak bahwa warna ekor kuda itu hitam, sedangkan Winata mendebak bahwa warna ekor kuda itu putih. Siapa yang kalah dari pertaruhan itu akan menjadi budak yang menang. Dan ternyata warna ekor kuda itu putih mulus. Namun Sang Kadru lalu bertindak licik memerintahkan anak-anaknya itu untuk menyebur ekor kuda itu dengan bisa racun yang mereka miliki hingga sampai berwarna hitam. Semula para anaknya itu tidak mau menuruti perintah ibunya, akan tetapi dengan terpaksa dituruti juga perintah ibunya itu. Dengan demikian Winata pun kalah dari taruhannya dan diperbudak oleh Sang Kadru untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Selama Winata diperbudak, telur yang satu lagi menetas menjadi burung yang sangat besar dan bersinar terang. Dia dinamakan burung Garuda yang merupakan raja dari segala makhluk yang bersayap. Singkat cerita, Garuda mencari ibunya. Ketika tahu ibunya sedang diperbudak, dia pun marah. Garuda menyerang Kadru dan para anak naganya itu. Karena pertarungan yang lama dan imbang, akhirnya para naga membuat kesepakatan dengan burung Garuda. Mereka bersedia membebaskan ibunya itu asal Garuda bisa memberikan air kehidupan yang berhasil direbut para dewa dari tangan para asura. Singkat cerita, Garuda pun menemui Dewa Wisnu untuk meminta air suci itu. Dewa Wisnu bersedia memberikannya dengan syarat bahwa Garuda mau menjadi tunggangannya. Garuda pun mau tidak mau menyanggupinya. Setelah membebaskan ibunya dari perbudakan, Garuda pun kembali ke kayangan untuk menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Mungkin semangat juang burung Garuda untuk membebaskan ibunya dari perbudakan ini menjadi inspirasi untuk menjadikan burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia yang berhasil merdeka setelah lama berjuang melawan penjajahan. Lambang burung Garuda Pancasila diresmikan pada tanggal 11 Februari 1950 pada saat sidang kabinet RIS, kemudian ditetapkan sebagai lambang negara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 tentang lambang negara Kesatuan Republik Indonesia.